Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini kita semua dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti dan makna yang sesungguhnya, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Atau masuklah Islam, kerjakanlah seluruh hukum-hukumnya, janganlah berbuat munafik. Waspadailah bisikan setan dan jangan taati apa yang dia perintahkan kepada kalian, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini sangat penting kita perhatikan di tengah upaya keras orang-orang kafir
agar kita mau meninggalkan ajaran agama yang kita cintai ini. Ingatlah bahwa saat ini sedang berlangsung upaya mengarus utamakan moderasi beragama. Tidak hanya di negeri yang kita cintai ini, tetapi ini adalah gerakan global yang disponsori oleh Barat, khususnya yang diarahkan ke negeri-negeri kaum muslim. Berbagai konferensi digelar, termasuk yang hari ini berlangsung di Bali, yang dihadiri para utusan dari negara ASEAN dan Saudi Arabia. Mereka membahas implementasi moderasi beragama dalam rangka melawan apa yang mereka sebut sebagai paham radikalisme dan untuk menciptakan kerukunan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa istilah moderasi beragama, radikalisme, ekstremisme dan intoleransi tidak pernah ada dalam khazanah pemikiran Islam. Kalaupun ada, istilah-istilah itu hanya merupakan hasil dari pemelintiran dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah oleh para penggunanya. Inilah yang dinamakan perang istilah atau harb al-mustalahat. Tujuannya juga sangat jelas. Yang pertama adalah mengkriminalisasi sejumlah ajaran Islam dan istilahnya, seperti jihad, khilafah, qisas, poligami, cadar, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Agar umat ini takut terhadap ajaran agamanya sendiri. Yang kedua, mengacaukan istilah-istilah dalam ajaran Islam, lalu mereka campur dengan pemikiran Barat agar umat Islam kebingungan. Misalnya saja istilah demokrasi disandingkan dengan musyawarah, istilah khilafah disandingkan dengan sebutan kerajaan atau kediktatoran, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat istilah-istilah baru agar umat Islam berpaling dari ajaran Islam. Misalnya istilah kafir diganti dengan istilah muwatin atau warga negara. Memunculkan istilah ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, juga wasatiyah. Sebaliknya mereka menciptakan istilah yang mereka jadikan sasaran kebencian, seperti istilah Islam radikal dan Islam ekstremis sebagai antitesisnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa istilah wasatiyah misalnya dicomot dari kata wasatan, padahal kata itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap moderat atau moderasi agama yang dikampanyekan secara masif sekarang ini. Para ulama seperti Imam At-Tabari saat menafsirkan frase ummatan wasata disebutkan oleh khatib dalam muqaddimah, yakni surah Al-Baqarah ayat 143 dengan menukil 13 riwayat, menunjukkan bahwa kata al-wasat bermakna adil, yakni al-adlu. Adil adalah sifat yang melekat pada kaum muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lawan katanya adalah fasik atau zalim, yakni mereka yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bermakna adil, menurut Mahmud Saltut,
ummatan wasatan, juga berarti umat pilihan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka jelas istilah moderasi agama tidak berakar dari Islam atau dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah moderasi beragama datang dari Barat. Salah satunya berasal dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Rand Corporation pada tahun 2007 yang berjudul Building Moderate Muslim Networks. Disebutkan pada bab yang kelima tentang Roadmap for Moderate Networks Building in the Muslim World, yakni peta jalan untuk membangun jaringan moderat di dunia Islam. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa Muslim moderat adalah Muslim yang menerima gagasan Barat seperti demokrasi, HAM, pluralisme, kesetaraan gender, dan hukum-hukum produk Barat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hanya dengan moderasi itulah umat Islam, yakni kita yang beragama Islam ini, bisa toleran terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Dengan moderasi kita didorong untuk mengucapkan selamat hari raya agama lain. Dengan dalih moderasi, kita umat Islam juga diminta menerima eksistensi atau keberadaan kaum LGBT, seks bebas, minuman keras, dan peradaban Barat lainnya yang rusak. Jika tidak, maka kita akan dituduh sebagai kaum muslim yang radikal dan intoleran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah, maka sungguh ini adalah racun mereka ingin melucuti ajaran Islam dan menciptakan permusuhan di antara kita sesama kaum muslim yang ingin taat beragama. Lalu kemudian mereka menyetir umat Islam agar tunduk pada peradaban Barat. Maka ketahuilah, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, inilah fitnah di depan mata kita. Tapi sayang, seribu sayang, ada sebagian tokoh umat Islam justru berdiri bersama mereka membebek kepada Barat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwan wa aduwwikum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1. Oleh karena itu, sebagai penutup khutbah kali ini, khatib menyampaikan kepada jamaah Jumat rahimakumullah, waspadalah, ingat, kita umat Islam punya teladan, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita agar kita menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang agung tidak pernah mengajarkan kepada kita umat Islam agar kita menjadi muslim yang moderat, yakni iman pada sebagian ajaran Islam dan ingkar pada sebagian yang lain, sehingga kita umat Islam akan berhasil untuk diadu domba di antara sesama kita, yang mana ketika kita melihat saudara-saudara kita yang tidak mau mengucapkan selamat hari raya terhadap penganut agama lain, maka akan dicap sebagai umat yang intoleran dan umat yang tidak toleransi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke arah jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadirkan istiqomah di dalam hati kita untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan sebagai muslim yang taat,
dengan membawa cahaya iman di hati kita, wafat dalam keadaan yang baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.